wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan mata kuliah statistik. Nah, pada pagi hari ini kita membahas tentang analisis regresi, di mana regresi ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang ilmuwan bernama Francis Galton dalam makalahnya yang berjudul Family Likeness Stature. Analisis regresi ini banyak sekali manfaatnya, diantaranya yaitu menjelaskan bentuk hubungan antara variabel-variabel yang mendukung sebab akibat. Selain itu, regresi juga sering digunakan dalam hal teknik peramalan atau prediksi suatu nilai Y. Nah, di sini kita akan membahas tentang regresi linear karena memang macamnya regresi itu ada banyak sekali. Salah satunya regresi linear, non-linear, ada regresi logistik dan lain sebagainya. Tapi pada pagi hari ini kita khusus membahas tentang regresi linear. Oke, perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jika ada dua pertanyaan ini, yang pertama, apakah ada hubungan antara X dan Y? Maka analisis yang akan kita gunakan adalah analisis korelasi. Dengan desainnya seperti ini. Tanda panahnya ini artinya bolak-balik antara hubungan antara X dan Y atau hubungan antara Y dan X itu sama saja. Hubungannya sama. Nah, kalau ada pertanyaan yang kedua, apakah ada pengaruh X terhadap Y? Maka kita larinya menggunakan analisis regresi, di mana desainnya adalah apakah ada pengaruh X terhadap Y ini beda, apakah ada pengaruh Y terhadap X nilainya beda. Jadi saya berikan panah satu arah, artinya apakah ada pengaruh X terhadap Y, di mana X itu merupakan variabel bebas atau independen variabel dan Y merupakan variabel terikat atau istilah lainnya adalah dependent variabel. Ingat-ingat ya, jika ada pertanyaan seperti ini, analisis apa yang cocok kita gunakan? Ya. Baik, lanjut. Regresi dibagi menjadi dua. Regresi linear dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah regresi linear sederhana, di mana dikatakan regresi linear sederhana jika variabel bebasnya tunggal, artinya variabel bebasnya hanya satu. Contoh, ada seorang yang melakukan penelitian di mana variabel terikatnya adalah nilai IPK mahasiswa. Variabel bebasnya adalah motivasi belajar mahasiswa. Variabel bebasnya hanya satu ya, kalau regresi linear sederhana. Jadi ada peneliti ingin mengetahui apakah motivasi belajar mahasiswa itu memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai IPK mahasiswa. Ini dinamakan regresi linear sederhana. Kenapa? Karena variabel bebasnya hanya satu, yaitu motivasi belajar. Yang kedua, ada regresi linear berganda. Dengan catatan dikatakan regresi linear berganda jika variabel bebasnya lebih dari satu, artinya variabel bebasnya lebih besar atau sama dengan 2, minimal ada 2. Contoh, ada seorang peneliti lain juga ingin mengetahui, selain motivasi belajar mahasiswa, apakah variabel bebas yang kedua dia mengambil lama belajar mahasiswa. Yang ketiga dia mengambil misalnya adalah nilai IQ mahasiswa. Jadi dia mengambil tiga variabel bebas. Yang pertama motivasi belajar, yang kedua lama belajar, dan yang ketiga adalah nilai IQ. Nah, apakah motivasi belajar mahasiswa, lama belajar mahasiswa, dan nilai IQ mahasiswa ini memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai IPK mahasiswa? Nah, jika seorang peneliti menggunakan tiga variabel bebas, maka dia dinamakan regresi linear berganda. Bisa diikuti ya? Oke. Adapun bentuk umum dari persamaan regresi linear adalah Y topi sama dengan B0 plus B1X, di mana B1 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga ada keterangan B0 sama dengan koordinat titik potong terhadap garis tinggi Y, dan B1 menyatakan gradien atau kemiringan, dan juga bisa menyatakan besarnya perubahan Y setiap satu satuan perubahan. Nah, ini ada rumus umum dari nilai B0 dan B1, sigma xi kuadrat sampai B1 ya. Sini bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada catatan seperti yang minggu lalu dalam menghitung nilai korelasi, kita biar mudah kita menggunakan tabel. Di sini juga catatan di sini untuk menghitung nilai B0 dan B1 data sampel, kita bisa menggunakan tabel sebagai berikut. Buatlah tabel seperti ini biar mempermudah kalian dalam menghitung. Di sini kita memperoleh nilai sigma xi, penjumlahan dari semua data X, dan juga Y, sigma YI ini dibutuhkan nanti di sini ya. Ini sigma XI dan sigma YI, sigma XI kali YI, sigma XI dikuadratkan.
Nah, untuk sigma YI kuadrat, ini kalau dalam perhitungan B0 B1 memang tidak dibutuhkan, tapi nanti perhitungan ini dibutuhkan ketika kita menghitung koefisien diferensial koefisien regresi. Jadi tetap silakan dihitung saja ya. Oke, baik. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soal. Di sini saya mengambil suatu contoh. Suatu studi dilakukan untuk memprediksi hasil penjualan dari biaya iklan mingguan. Dari pengamatan selama 15 minggu didapat data sebagai berikut. Ini ada data biaya iklan dengan nilai dolar dan penjualan besar dolar. Jadi ketika biaya iklannya mengeluarkan 40 dolar, maka penjualannya bisa mencapai 385 dolar. Itu juga seterusnya. Kita punya data ini. Nah, yang ditanyakan adalah cari persamaan garis linear untuk memprediksi hasil penjualan dari biaya iklan mingguan. Dan yang kedua, gunakan persamaan regresi linear untuk menduga atau untuk memprediksi atau untuk meramah hasil penjualan pada suatu minggu tertentu jika biaya iklan yang digunakan adalah 48 dolar. Oke. Nah, langkah pertama adalah, masih ingat catatan tadi ya, silakan buat tabel seperti ini untuk mempermudah perhitungan kalian ya. Adanya X kali Y, ini X data X yang dikuadratkan, ini data Y yang dikuadratkan. Nah, diperoleh total jumlah X, sigma XI 525, sigma YI 6915, sigma XI, sigma XI kuadrat, dan seterusnya ya. Setelah kita memperoleh data ini, kita substitusikan angka-angka tersebut pada rumus umum B0 dan B1 sehingga nilai B0. Nah, di sini perhatikan, di sini mahasiswa sering kelirunya di sini. Sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat adalah jumlah dari data XI yang sudah dikuadratkan. Jadi kita mengambil yang ini. Ini ya. Ini XI yang sudah dikuadratkan dan jumlah dari XI yang dikuadratkan. Bukan yang ini, bukan yang 525 sudah dikuadratkan. Ini biasanya mahasiswa sering terkecohnya di sini. Di sini saya jelaskan ya. Jadi sigma XI kuadrat itu adalah jumlah dari data XI yang sudah dikuadratkan. Sehingga kita mengambil 20375, sigma Y-nya ini 6915 dikurangi sigma XI 525 dikali dengan sigma XI YI ini ya tadi ya. Nah, kita substitusikan ke sini dan penyebutnya adalah n banyaknya data, sehingga di sini karena datanya ada 15 dikalikan dengan sigma XI kuadrat ini 20375 dikurangi sigma XI yang dikuadratkan. Nah, ini baru yang ini ya, sigma XI 525 dikuadratkan sehingga diperoleh nilai 349,875. Itu untuk nilai B0. Selanjutnya yang B1 dengan cara yang sama, silakan substitusikan angka-angka tersebut ke dalam rumus umum B1 sehingga diperoleh nilai B1 adalah 3,175. Nah, dari sini kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu persamaan regresi linear dari biaya iklan dan penjualannya tadi adalah Y topi sama dengan B0 plus B1X sama dengan 349,875 plus 3,175X. Ini adalah persamaan regresi linearnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi ditanyakan hasil penjualannya berapa jika biaya iklannya 48 dolar. Perhatikan di dalam soal di sini untuk biaya iklan yang menggunakan 48 dolar belum diketahui ya, belum ada, sehingga di sini diminta untuk memprediksi ketika kita menggunakan biaya iklan sebesar 48 dolar kira-kira penjualannya bisa mencapai berapa. Nah, kita bisa menggunakan cara ini, kita bisa menggunakan bersama regresi linear tadi, kita substitusikan angka 48 terhadap X di sini sehingga kita memperoleh hasil 502,275. Jadi hasil penjualan jika biaya iklannya sebesar 48 dolar, maka penjualannya bisa mencapai sebesar 502,27 berdasarkan persamaan garis regresi yang sudah kita cari tadi ya. Bisa diikuti ya. Kalau bisa kita lanjut ke inferensial koefisien regresi. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada sampel di mana Y topi sama dengan B0 plus B1X. Ini untuk persamaan garis regresi jika menggunakan data sampel. Dan jika menggunakan data populasi, persamaan garis yang biasa digunakan adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Kita akan mengecek
beta 1 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh X terhadap Y. Jika beta 1 lebih besar dari 0, ada pengaruh positif X terhadap Y. Namun, jika beta 1 kurang dari 0, maka ada pengaruh negatif X terhadap Y. Nah, untuk menguji ini, statistiknya dipakai untuk menguji H0, beta 1 sama dengan beta 1, 0. Nah, untuk beta 1.0 ini adalah berupa bilangan suatu bilangan tertentu. Jadi statistiknya dipakai untuk menguji ini adalah menggunakan uji T dengan rumus umum B1 dikurangi beta 10 per S per akar SXX dengan derajat bebas T adalah V sama dengan N-2. Lihat ya, kita menggunakan uji T dengan rumus umum SXX sebagai berikut. Kita ambil yang belakang. Kalau ingin menjabarkan lagi atau memberitakan lagi, bisa silakan dilakukan secara mandiri ya. Kok bisa memperoleh nilai ini? Nah, silakan dicari sendiri. SYY setelah diuraikan akan menghasilkan nilai seperti ini. Nah, sampai S-nya, sum square error-nya SYY dikurangi B1 kali SXY, dan nilai S-nya adalah akar SSE per N-2. Di rumus umum untuk mencari nilai S dan SXX. Oke, menggunakan data pada contoh yang tadi, uji hipotesis bahwa ada pengaruh positif biaya iklan terhadap hasil penjualan mingguan dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 dan asumsikan populasi berdistribusi normal. Oke, kembali lagi. Asumsi ketika kita menggunakan analisis regresi, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah data harus berdistribusi normal. Data juga harus linear, ya. Itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan analisis regresi. Namun di contoh ini kita asumsikan populasi berdistribusi normal. Oke, klaimnya apa? Berdasarkan contohnya tadi, kita memperoleh nilai B1-nya sama dengan 3,175. Artinya nilai B1 di sini adalah lebih besar dari 0. Sehingga klaimnya bunyinya beta 1 lebih besar dari 0. Untuk menguji hipotesis sama, kita menggunakan 6 langkah yang sudah kita pelajari. Langkah yang pertama yaitu merumuskan H0, di mana H0 bunyinya beta 1 sama dengan 0, dan H1 bunyinya beta 1 lebih besar dari 0. Dan klaim peneliti terletak di H1. Langkah ketiga adalah menentukan alfa. Di sini alfa sudah ditentukan sebesar 0,05. Dan langkah yang keempat adalah kriteria penolakan H0, karena H1-nya menggunakan tanda lebih besar, sehingga untuk kriteria penolakan yaitu H0 ditolak jika T lebih besar dari T alfa 0. Ya, silakan dibuka tabelnya. Ketika alfanya 0,05 dan nu-nya tadi sudah dijelaskan di sini. Untuk derajat bebas atau nu-nya rumusnya adalah N-2, karena datanya ada 15 dikurangi 2 sehingga 13 di sini. Silakan dibuka tabelnya. Ketika T-nya alfanya 0,05 dan nu-nya 13, maka untuk T tabel nilainya adalah 1,771. Nah, selanjutnya langkahnya adalah kita menghitung nilai statistik T dengan rumus umum ini. Dalam menghitung T, kita membutuhkan nilai B1. Nilai B1-nya adalah 3,175. Nilai B1.0 adalah 0. Ya. Nah, nilai S-nya kita cari, dan juga nilai SXX-nya kita cari dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk nilai SXX diperoleh 2000, SY-nya 48.010, SXY-nya 6.350, sum square error-nya 27848,75, dan nilai S-nya ketemu 46,284. Ketika nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mencari T hitung sudah diketahui, maka kita bisa mensubstitusikan nilai-nilai tersebut pada rumus umum T. Oke, diperoleh hasilnya untuk T hitung adalah 3,0676. Ini untuk T hitung. Sehingga langkah yang terakhir adalah kita simpulkan, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak berdasarkan kriteria penolakan H0. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Ternyata ketika kita cek bahwasanya T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga H0-nya ditolak dan klaimnya diterima. Artinya ada pengaruh positif antara
biaya iklan terhadap hasil penjualan mingguan. Ini adalah salah satu fungsi dari analisis regresi, ingin mengetahui pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Ini secara manualnya ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung analisis regresi dengan menggunakan SPSS. Silakan dibuka SPSS-nya. Baik, nah ini silakan dibuka SPSS-nya. Oke, langkah pertama kita klik variabel view yang ada di bawah. Di sini silakan diketikkan data name-nya, kita ketikkan X, dan yang kedua kita ketikkan Y. Nah, untuk label kita sesuaikan labelnya. Untuk variabel X-nya adalah biaya iklan, dan untuk yang variabel Y-nya adalah penjualan, ya. Oke, untuk desimal ini karena data kita tidak menggunakan angka desimal ya, tidak menggunakan angka yang bilangan real, kita di sini kita menggunakan bilangan bulat, maka untuk desimal ini kita nolkan saja. Selanjutnya, nah, di sini ada XY. Nah, silakan untuk datanya silakan diketikkan, atau kalau kalian sudah punya datanya bisa tinggal dikopikan saja. Kita menginputkan data X dan data Y, ya. Selanjutnya kita lakukan analisis regresi. Klik analyze yang ada di atas dari toolbarnya ya. Setelah itu pilih regression dan pilih linear. Dependent tadi adalah variabel terikat, sehingga yang untuk dependent kita masukkan variabel Y-nya. Nah, untuk independent kita masukkan variabel X-nya. Selanjutnya klik OK. Kita memperoleh nilai output dari SPSS, ya. Oke, baiklah. Di sini kita interpretasikan satu. Oke, perhatikan pada bagian pertama di sini ada variables entered. Nah, pada tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan tadi adalah variabel biaya iklan. Biaya iklan sebagai variabel independen. Penjualan sebagai variabel. Oh ya, biaya iklan itu merupakan variabel independen ya. Dan untuk penjualan merupakan variabel dependent atau variabel terikat. Nah, ini. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Ini untuk interpretasi yang tabel pertama. Untuk tabel yang berikutnya adalah model summary. Jadi di analisis regresi di sini juga menyebutkan R. Di sini adalah besarnya nilai korelasi hubungan antara biaya iklan dan penjumlahan. Di sini diperoleh nilai 0,648. Artinya ada hubungannya kuat ya antara biaya iklan dan hasil penjualannya. Dan di sini ada R square. Di sini R square ini adalah nilai korelasi yang dikuadratkan, atau istilah lainnya yang seperti kita pelajari minggu lalu adalah koefisien determinan. Koefisien determinasi ya. Dengan nilai sebesar 0,420. Artinya bahwasanya pengaruh variabel bebas biaya iklan tadi terhadap variabel terikat hasil penjumlahan adalah sebesar 42%, ya. Jika dikuadratkan dan dikalikan 100%, masih ingat ya. Ini untuk interpretasi yang tabel kedua. Selanjutnya untuk yang tabel ketiga ini. Nah, untuk yang ANOVA ini biasanya dipakai di regresi linear berganda, tapi tidak apa-apa, kita mencoba untuk menginterpretasi. Nah, untuk yang ini, untuk F hitung dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009. Nah, jika tingkat signifikansi ini kita bandingkan dengan 0,05, di mana 0,009 kurang dari 0,05, artinya model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil penjualan, atau dengan kata lain ada pengaruh antara variabel
biaya iklan terhadap hasil penjualan. Ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini untuk yang tabel ketiga. Nah, selanjutnya tabel yang keempat adalah koefisien. Nah, ini perhatikan. Untuk tabel yang terakhir yang keempat, di sini diperoleh nilai B0-nya adalah 349,875, nilai konstantanya ya. Nah, kita cocokkan dengan hasil manual yang sudah kita peroleh. Nah, diperoleh hasil beta 0-nya, B0-nya adalah 349,875, dan untuk nilai koefisien dari X adalah 3,175. Coba silakan diperhatikan, hasilnya sama ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya nilai T hitung. Perhatikan, T hitung di sini adalah T hitung untuk menguji ini, untuk menguji klaim. T hitung kita peroleh di sini 3,068. Di sini kita sudah juga menghitung secara manual, diperoleh 3,0676. Jika kita bulatkan ke atas, 3,068. Nah, ini hasilnya sama, dan di T hitung ini digunakan untuk menguji apakah benar bahwasanya klaim beta 1 lebih besar 0. Nah, sehingga di sini kita bisa memperoleh kesimpulannya. Artinya ada pengaruh positif biaya iklan terhadap hasil penjualan mingguan. Jadi silakan dicoba baik secara manual dan juga dengan praktik menggunakan SPSS. Nah, di sini sudah ada latihan yang sudah saya berikan. Hubungan antara berpikir kritis dan prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan matematika diperoleh data ini. Nah, silakan dihitung persamaan garis regresinya. Langkah yang kedua, hitunglah inferensial koefisien regresi. Apakah ada pengaruh positif antara berpikir kritis terhadap prestasi belajar mahasiswa? Dan yang ketiga, taksir nilai prestasi belajar mahasiswa jika nilai kemampuan berpikir kritisnya adalah 85. Gunakan taraf signifikan 0,05. Oke, untuk menjawab latihan ini silakan menggunakan secara manual dan silakan dicocokkan dengan hasil SPSS-nya. Oke, semoga sukses, semoga lancar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.